Kayak gini kualitas debaters. Baik, kita bukakan Imamat 18 ayat yang ke-7 ya. Imamat 18 ayat yang ke-7. Ya. Tunjukkan datanya. Siap-siap dia lompat dari Monas, teman-teman. Tunjukkan datanya. Lompat kau dari Monas. Baik. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Lompat kau dari Monas. Lompat kau dari JW Marriott. Baca Dinda. Efesus 2. Lompat kau dari JW Marriott. Efesus 2. Ini orang lari kemana-mana lagi nih si Faruk nih. Dengan matinya juga yang bohong. Di mana ajarannya? Kawan saya banyak juga pembohong. Mundan muslim. Nih nggak nyambung lagi nih orang. Makanya kamu yang nggak nyambung, kamunya harus nggak nyambung lawannya. Pantesan masih jadi orang Islam. Sama kamu tuh harus nggak nyambung lawannya. Cocok kamu. Kalau saya. ada Kamu misalnya kan nyambung juga. Udin, ada misalnya Sama, Riko, kamu juga. ada misalnya Kamu Joko bilang berbohong, Islam nggak laku itu kalau dianya yang bohong. Itu kan Banyak dianya yang juga bohong. Dan muslim Lah sekarang banyak juga bagaimana yang dengan bohong. Muhammad yang ngajarin boleh bohong? Siapa yang bilang ngajar bohong? Muhammad Kamu ngajarin ada- boleh berdusta. Siapa? Kamu ini pandai main-main kata-kata saja. Nggak tahu dia. Paham kamu? Mana ada Jadi Muhammad, ngajarkan oke, kalau saya bohong? tunjukin gimana? Kalau saya tunjukin Muhammad ngajarin Nggak boleh perlu bohong kau gimana? tunjukin, nggak mungkin. Oh, nggak Nggak perlu kau mungkin. tunjukin Baik. itu. Kau Kita cari tunjukkan ya. kelemahan-kelemahan saja. Kita tunjukkan bagaimana Muhammad kamu cari membolehkan kelemahan-kelemahan umat saja. Islam boleh berdusta. Baik. Saya tunjukkan. Berdusta itu demi kebaikan, kan? Nah, sekarang boleh. Saja. Sekarang boleh. Bukan boleh, kamu ini bukan pandai main boleh. kata-kata. Bahasa kata-kata kamu cari. Oke. Orang tua saya Jadi kan Muhammad mengajarkan mengajari nggak orang boleh Islam bohong. boleh Cuma berdusta kadang-kadang nggak? ada juga berbohong. Jadi kamu ini pandai Boleh main nggak umat kata-kata Islam saja. berdusta di dalam 3 hal? Boleh Kamu nggak? ini hiburan. Kamu ini hiburan Boleh nggak? aja. Kamu ini hiburan. Nggak boleh Ya, berdusta jelas. nih ya. Boleh berdusta nih perhatikan. Nggak perlu Boleh kau berdusta jelaskan. dalam 3 perkara. Nggak Gimana perlu Anda ini? kau jelaskan itu. Lu nekat yang nyata. Coba nih, saya tunjukkan Ya. kepada Anda. Di dalam agama Kalau Islam Nabi itu saya memang yang dibolehkan bicara, saya tidak akan bisa berbohong mengelak dalam itu. 3 hal. Saya tunjukkan kepada Betul itu yang kau bilang itu betul. Betul kan? Nggak salah itu, betul Nah, itu. ya betul. Terus kenapa Ya udah, kamu betul itu. menolak? Udah bukan menolak, betul itu yang kau bilang. Kalau asal Iya, Nabi berarti ngomong, Muhammad ada ngajarin hadis bohong. betul lah. Tapi bukan berbohong itu bukan demi kemungkaran. Dia berbohong Paham nggak kamu? namanya? Makanya kamu ini pandai main kata-kata. Loh, namanya Orang tua bohong saya nggak? kan ngajarkan pernah berbohong, tapi berbohong itu untuk kebaikan. Ya sudah, Kamu ini intinya pandai main berbohong lah. kata-kata. Kamu ini pandai main kata-kata, paham kamu? Udah, kau dibohong saja. Pandai-pandai. Kamu nih Orang lucu. ditanya berbohong boleh nggak? Kamu pandai bermain kata. Gimana sih nekat yang nyata? Pakai akun ini oke. Sekarang kita diskusi gimana, Dis? Oke, sebentar Faruk. Kita sekedar bernostalgia Kita diskusi nih. soal ketuhanan, oke? Kita sekedar Tentang siapa yang bernostalgia. kusembah, siapa yang Oke, kusembah. boleh. Kita Oke, sekedar siapa yang bernostalgia kusembah, dulu siapa yang sebentar. Bernostalgia Nggak perlu sebentar. Nostalgia langsung aja Eh, kita diskusinya apa Ini kamu kok nggak bisa santai sih jadi orang? Loh, iya. Gini, ngapain kita Faruk, bernostalgia dengar dulu. lagi, gitu loh. Benarkah dulu kita pernah diskusi? Benar. Oke, benarkah dulu hasil kesimpulan diskusinya kamu mengatakan tujuan diperangi sampai dapat duit? Nggak ada. Tidak ada Nih, saya nih. katakan begitu. Jadi Akan apa saya tujuan ingat. Dengar dulu. tujuan umat muslim memerangi orang-orang? Yang kita bahas pada saat itu adalah surah At-Taubah 29, betul? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Perangilah betul? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, betul? Sampai mereka bayar, betul nggak? Ke kamu. Dengar dulu, Dinda. Oke, silakan. Dinda, dengar Silakan. dulu. Silakan. Oke. Di saat itu ku sampaikan kepadamu kan, sebelum kita membahas tentang jizya itu tadi, kita kaji dulu kenapa orang-orang kafir harus diperangi. Yang pertama, Karena tidak kamu beriman kan kepada ateis. Allah dan Rasulnya. Dengar dulu. Enggak, kamu jangan menjelaskan ayat Al-Quran saja. Kamu tukang melintir. Orang yang tidak beriman Oke, saya kepada balikan. Allah dan Rasulnya Saya balikan. adalah orang kafir. Saya bukakan ayatnya. Dengar. Masa Surat kamu udah 13 At-Taubah. tahun belajar Islam gak ngerti apa? Ini takut dia, panik dia. Orang At-Taubah yang 29. Dinda, kok pucat mukamu? Saya balikan kamera saya.
Nih. Dinda. Oke, Aku baik. tahu. Lihat ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Maksudnya agama Allah, yaitu Islam, betul? Ya. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk, betul? Oke, terus. Oke, jadi mereka diperangi sebentar. Mereka diperangi sampai masuk Islam atau sampai bayar? Nggak jalan framing kau sama aku, deh. Nggak bisa framing aku. Nggak jalan, Faruk, ya. Aku sebentar. 27 tahun. Mereka diperangi sampai apa? Framingmu, Dis. Sampai apa mereka diperangi? Jalan framingmu di sama aku, Dis. Oke, baik. Jalan Oke, framingmu. saya nggak usah framing, Oke? nggak usah framing. Kau minta aku nostalgia kan? Oke, mereka diperangi sampai apa? Dengar dulu, Dinda. Aduh. Kok mewek-mewek begini? Kasih ngomong lo teman-teman. Coba lihat. Kok si Faruk mewek begini? Ngomong sama dia. Ini jagoan kalian, teman-teman. Faruknya. Ini jagoan kalian, teman-teman. Ngomong lo. Nih, tengok. Ini kualitasnya. Oke. Jagoan kalian. Oke, sebelum ke situ sekarang saya tanya, diperangi sampai apa? Iya, mau ngomong, Dinda. Ya, kamu. Oke, silakan kamu bertanya. Saya ngomong Oke. diam ya. Sampai apa mereka diperangi? Sudah? Udah bisa saya ngomong? Oke, sudah? Enggak, kamu nggak usah jawab. Sampai apa? Sampai apa? Sampai apa? Saya mau jawab. Iya, Dinda. Kamu tunjukkan dulu wajahmu biar saya jawab. Enggak, ini biar kau baca dulu. Sampai apa? Ini sih, udah selesai kamu bertanya. Boleh abangnya menjawab? Enggak dijawab. Oke, dengar ya. Berat, saudara-saudara. Dengar dulu abangnya ngomong, Dinda. Sampai apa mereka? Oke, dengar dulu, Dinda. Kak saya. Dengar dulu. Oke. Kau aja suaramu udah sampai suara kayak perempuan suaramu. Nih, Dulu, Dinda. dengar dulu. Nah, Ngomong lo, teman-teman. sampai apa? Tengok, pancing. Sampai apa? Udah, saya jawab ya. Ya, jangan dipatahkan ya, saya ngomong ya. Oke. Di dalam surah At-Taubah 29, memang benar. Saya sama Adinda Edis pernah mengkaji itu. Tapi saya bilang, sebelum kita mengkaji kepada kenapa diperangi, kita kaji dulu kenapa orang-orang kafir itu diperangi. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya itu disebut dengan orang kafir. Kenapa orang kafir diperangi? Yang pertama, karena orang kafir itu tidak punya hukum. Waktu itu kan aku bilang sama Mudis, kau kan kafir nih, karena kau tak beriman kepada Allah. Fokus saja. Mereka diperangi sampai apa? Ya, nanti pelan-pelan nanti kita sampai ke sana. Ya kan kita jalan pelan-pelan dulu di Dinda, oke? Silakan. Kenapa orang kafir diperangi? Ya, saya tanya sama Edis waktu itu, Des, ada nggak larangan dari Yesus untuk kau kawini mak kandungmu sudah janda? Ada nggak? Terus, lanjut terus. Saya kasih kesempatan kamu bicara terus. Ada nggak larangan dari Bible di mana Yesus melarang kau mengawini mama kandungmu yang Nggak sudah ada. janda? Nggak ada. Berarti boleh kan? Nggak boleh. Kan? Nggak boleh. Nah, larangannya mana? Di dalam Bible ada. Mana? Nah, silakan tunjuk. Oke, saya Yesus tampilkan. melarang Saya tampilkan. memakan untuk Baik. mama kandung yang sudah janda. Saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Yesus ya Dinda ya. Baik, saya tampilkan di sini. Pertama kali Dinda. Sabar. Baik, saya bukakan ya. Udah ada kelihatan nggak? Di dalam. Jadi sama aku Dinda. Nah, Baik, di mana Dinda? Di mana? saya balikan kamera saya. Silakan. Saya tampilkan ayatnya di dalam. Mana kau tampilkan? Itulah. Ya, sabar. Kemarin sudah saya tunjukkan kepada kamu, tapi kamu naik lagi, minta lagi. Mencret. Silakan Dinda. Selesai kan? Ya. Sabar. Tengok. Selesai ini sama aku kan? Tengok tuh. Selesai nggak? Selesai. Sabar. Faruk ini loh. Kalian jangan nangis yang di bawah bahas Qur'anmu. Kami diskusi loh atas dasar mau sama mau. Jangan ketika jargon kali ini mencret ku buat, kalian nangis di bawah. Terima kenyataan. Bahwasannya di sini nggak ada apa-apa sama saya. Tengok nih, bentar lagi turunkannya pun.
Kayak Kemarin sudah saya tunjukkan kepada kamu, tapi kamu minta lagi. Kemarin sudah saya tunjukkan belum kepada kamu? Tengok ini. 3 jam kemudian mencret. Kalau ada lompat aku dari JW Mariot. Oke, kalau ada lompat dari Monas ya. Kalau ada lompat dari Monas ya. JW Mariot. Baik. Lompat aku, silakan. Kalau ada kita lompat dari Monas. Silakan. Kak, 3 jam kemudian, 5 jam kemudian, setahun Sabar. kemudian, Nggak apa-apa. 3 hari sebelum Nggak kiamat, apa-apa. mencret. Kayak gini kualitas debaters. Baik, kita bukakan Imamat 18 ayat yang ke-7 ya. Imamat 18 ayat yang ke-7. Ya. Tunjukkan datanya. Siap-siap dia lompat dari Monas, teman-teman. Tunjukkan datanya. Lompat kau dari Monas. Baik. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Lompat kau dari Monas. Lompat kau dari JW Mariot. Baca Dinda. Efesus 2. Lompat kau dari JW Mariot. Efesus 2. Ini orang lari kemana-mana lagi nih si Faruk nih. Dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Ini Taurat. nggak nyambung, ini nggak nyambung nih orang ini. Dan ketentuannya. Coba Faruk, balik dulu kameramu. Matinya Yesus. Sebentar, Faruk, balik dulu kameramu. Tadi apa kau bilang? Tadi apa pernyataanmu tadi apa? Bukankah itu Pernyataanmu tadi apa? Bukankah itu sudah dibatalkan? Oke? Enggak, tadi pernyataanmu apa? Oke. Yang saya nyatakan, saya tanyakan tadi ke kamu. Kalau ada larangan, Dalam Bible, kalau ada larangan, dari Yesus. ya kalau ada larangan tadi gimana? Dari Yesus. Nah. Yesus, kau, Inilah orang Islam, teman-teman. Saya lompat dari JW Mariot. Ternyata Dah, kau beri sekarang makanya saya bilang, saya nggak mau lari kemana-mana. Udah fokus sekarang gini. Saya tahu kamu udah babak belur gini. Diperangi sampai apa? Kembali ke tema awal. Diperangi sampai apa? kamu babak belur, tunggu. Diperangi sampai apa, Faruk? Tunggu saya beri penjelasan dulu. Saya dulu berbicara gantian Kayak gini. Kalau Ini, Islam yang awal, ini debater handal Muslim. Ini kayak begini. Mau pansos. Kamu kesini pansos doang. Pansos. terus handal karistik. Pansos. Boleh saya ngomong? Boleh Pansos. saya Oke, sekarang gini. Kamu tidak saya berikan ruang untuk pansos di sini. Sekarang kembali ke tema awal. Diperangi sampai apa? ke kamu Diperangi sampai apa, Faruk? satu ayat dalam Bible. Nah, kamu di bawah saja. Kau tidur di bawah sana. Aduh, pansos saja kamu di sini. Dia lari akan menghindar, teman-teman. Karena kemarin dia mengakui tujuan Muhammad memang duit. Dia akui. Loh, ada videonya. Dia mengakui. Jadi apa tujuan umat Islam memerangi orang kafir? Sampai dapat duit. Gimana? Teman-teman, itu ayat sudah jelas. Diperangi sampai mereka membayar upeti. Dan dia, saya tanya, berarti apa tujuan agama Islam memerangi orang-orang non-muslim? Biar dapat duit. Itu kata Faruk. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara-saudara, baru saja kita mendengarkan debat seru antara Edis TV dan juga Pak Ustadz dan juga rekannya. Bagaimana dari saudara kita Muslim seberang, mereka mengotak-atik ayat Alkitab dan bahkan sering sekali mempelintirkan ayat Alkitab dengan tuduhan Alkitab telah dipalsukan, dengan tuduhan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan banyak hal-hal lainnya. Ya, apalagi kalau kita lihat di media sosial ya, seperti Ustadz Nandar, Ustadz Juma, yang menjadi pembahasan bagi mereka adalah Alkitab kekristenan. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, jarang sekali mereka membahas tentang kitab mereka untuk mencerdaskan dan untuk mengajari umat. Jarang. Coba saudara cek ya di media sosial. Nah, ketika Edis TV menunjukkan fakta tadi sesuai dengan kitab mereka, maka mereka tidak berani menjawab. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka bertanya, maka kita sebagai apologet ya menjawab. Dan sekalipun kadang kalau kita melihat apologet kekristenan menjawab dengan benar, tapi tetap saja mereka
ngeyel dan tidak menerima pendapat. Padahal Alkitab kekristenan itu adalah hal yang diimani oleh orang Kristen. Tentunya orang Kristen banyak belajar tentang Alkitab. Tentunya mereka lebih paham daripada saudara kita polemikus Muslim ini. Ya, mereka hanya membaca tapi tidak paham sebenarnya isi dari Alkitab kekristenan yang dipercayai oleh orang Kristen. Nah, itu perlu kita pahami. Tadi kita sudah dengarkan saudara kita polemikus Muslim, ya, bagaimana orang ini bertanya, apakah ada ayat, ya, seperti yang disebutkan tadi bahwasanya anak itu dilarang untuk bersetubuh dengan ibunya. Kalau ada, maka saya akan lompat dari Monas dan lain sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Tetapi ketika EDSTP menunjukkan ayatnya di kitab Imamat yang menegaskan bahwa Tuhan melarang orang-orang ya untuk apalagi bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri, itu dilarang. Tetapi ketika ayat itu ditunjukkan, selalu saja dia ya tidak mengakui kesalahan atau bertobat ya dalam bahasa sehari-harinya. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen untuk inilah kita dipanggil ya agar kita itu terus-menerus menyuarakan kebenaran. Karena memang di hari-hari ini banyak orang-orang bukan hanya menghujat tentang kebenaran Alkitab, tetapi juga mereka tidak mau tahu tentang kebenaran itu. Kenapa? Karena mata rohani mereka ditutup. Ya, ada yang menutupi mata rohani mereka. Itu sebabnya ya kita bersyukur ada apologet-apologet. Ya, seperti EDSTP ini bisa dikatakan mereka itu adalah ada untuk mengimbangi yaitu polemikus-polemikus Muslim yang selama ini ya mempelintirkan, membahas Alkitab, membelok-belokkan isi Alkitab. Nah, EDSTP dan kawan-kawannya ini mereka itu mengimbangi. Karena seperti yang kita ketahui, kalau mereka yang membahas Alkitab itu disebut katanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen yang membahas kitab mereka, justru sebaliknya dikatakan itu adalah penistaan. Jadi Tuhan memakai kita dalam versi kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya video ini boleh menambah wawasan kita. Shalom.